Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak-bapak, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa dan sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang telah menciptakan kita dan memelihara kita dan telah memberikan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Maka sebagai hamba Allah sudah seharusnya kita bersyukur kepadanya dan senantiasa meningkatkan ketaatan kita hanya untuk kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, sang panutan kita, sang rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, salah satu tanda bentuk berpalingnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba, Allah biarkan orang tersebut untuk selalu berada pada sesuatu fima la yu'ni. Allah biarkan orang tersebut kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Salah satu bentuk Allah berpaling kepada seorang hamba, Allah berpaling terhadap seorang hamba adalah dengan Allah biarkan orang tersebut kepada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Allah biarkan orang tersebut untuk selalu berlezat-lezatan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal'iyadu billah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini, setiap malam Sabtu biasa kita mengkaji kitab Ta'zim al-Ilm yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala, yaitu tentang mengagungkan dan memuliakan ilmu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang telah lalu, di dalam
muqaddimah, di dalam pengantar kitab ini beliau mengatakan, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, niscaya ilmu tidak akan memuliakannya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama adalah sesuatu yang mulia atau memiliki kedudukan yang mulia di muka bumi ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada beliau untuk selalu memohon kepada Allah dengan berdoa agar ditambahkan ilmu. Allah tidak meminta kepada beliau agar beliau berdoa untuk ditambahkan banyaknya harta dan juga dengan ditambahkan anak keturunan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau agar senantiasa berdoa untuk ditambahkan ilmu. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu, pemahaman yang benar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lewat kita sempat menyebutkan salah satu poin yang pertama, bentuk kita memuliakan ilmu agama adalah dengan mensucikan wadahnya ilmu atau tempat yang kita gunakan untuk menampung ilmu tersebut. Seseorang ketika dia ingin menimbah air, ingin mengambil air dari suatu sumur dan air tersebut ingin dimanfaatkan baginya, digunakan untuk memasak, untuk meminum, maka tentunya dia memerlukan wadah yang bersih, wadah yang tidak terdapat di dalamnya kotoran, wadah yang benar-benar dia pastikan kebersihannya agar air tersebut bisa dia manfaatkan, bisa dia gunakan untuk diminum, dimasak, dan digunakan untuk bersuci dan lain-lain. Maka tentunya seseorang ketika dia ingin menimba ilmu agama, agar ilmu agama tersebut bisa bermanfaat bagi dia, agar ilmu agama tersebut bisa benar-benar mendatangkan manfaat untuk dia, maka tentunya dibutuhkan adalah membersihkan dan mensucikan wadah tersebut atau wadah yang dia gunakan untuk menampung ilmu tersebut, yaitu adalah hati. Seseorang ketika dia menuntut ilmu, maka sudah seharusnya dia membersihkan hatinya terlebih dahulu. Karena ketika hati orang tersebut telah bersih, maka tentunya ilmu akan mudah memasuki ke dalam hatinya, atau dia akan mudah untuk menyerap ilmu agama, atau dia akan mudah memahami ilmu agama tersebut. Artinya seseorang benar-benar membersihkan hatinya, yaitu dengan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar, karena puncak ketakwaan ada di hati. Dan ketika orang senantiasa bertakwa, membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran, baik itu berupa syubhat-syubhat ataupun kotoran-kotoran syahwat, maka dengannya dia akan menerima ilmu dengan mudah dan dengan mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang dia pelajari. Dan ketika dia diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu tersebut,
maka tentunya dia juga akan diberikan kemudahan untuk mengambil pelajaran dan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan hadis bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada kesucian hati seseorang dan melihat amal kebaikan seseorang. Allah tidak memandang orang tersebut dari rupanya. Apakah dia bungas, apakah dia tampan, apakah dia cantik, apakah dia menarik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat banyak harta dari orang tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat yang menjadi tolak ukur adalah kebersihan hati orang tersebut dan amal ibadahnya. Maka di dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Yang menjadikan seseorang mulia bukan karena faktor keturunan, bukan juga karena faktor nasabnya, bukan juga karena faktor hartanya, dan juga bukan karena faktor seseorang tersebut enak dilihat. Akan tetapi orang tersebut ketika dia bersih hatinya dan amal ibadahnya baik, maka orang tersebutlah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyebutkan pada poin yang kedua pada pertemuan yang lalu adalah seseorang menuntut ilmu, tentunya ketika dia menuntut ilmu adalah hendaklah dia ikhlas, membersihkan hatinya atau niat tulus dan ikhlas menuntut ilmu agama hanya lillahi ta'ala, bukan karena agar dia bisa menandingi seorang gurunya, bukan juga dia meniatkan agar dia bisa berdebat bersama orang-orang yang bodoh kemudian dia menang, bukan juga dia menuntut ilmu agama agar manusia berpaling kepadanya, kemudian manusia memujinya, si fulan orang yang pandai di dalam ilmu agama, si fulan orang yang hebat, si fulan orang yang alim, dan sebagainya. Akan tetapi dia meniatkan menuntut ilmu hanya ikhlas, tulus, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Ada kaitannya dengan tentang bersihnya hati seseorang. Semakin bersih maka semakin mudah dia memperoleh ilmu agama. Pada perkataan yang ini juga seseorang semakin dia berikhlas maka dia wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Seorang itu akan memperoleh ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Artinya semakin dia ikhlas maka semakin pula dia akan meraih ilmu yang banyak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan bagaimana seseorang bisa dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu agama.
maka disebutkan ada 4 perkara. Seseorang ketika dia membangun hatinya, membangun niatnya di dalam menuntut ilmu dengan 4 perkara ini, atau tujuannya menuntut ilmu dengan 4 perkara ini, maka dia insya Allah dikatakan orang yang tulus dan ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama disebutkan adalah raf'ul jahli an nafsihi. Hendaklah seseorang di dalam menuntut ilmu agama dengan meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Bita'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyat wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahi. Artinya, ketika seorang tersebut menuntut ilmu agama dengan meniatkan untuk membuang kebodohan terhadap dirinya atau untuk mengangkat kebodohan atas dirinya, adalah dengan dia mengenal kepada perkara-perkara ibadah. Artinya misalnya dia jahil pada perkara-perkara ibadah tertentu. Misalnya tata cara sholat yang benar dia masih belum paham, maka dia harus berilmu terhadap perkara tersebut, dan dia meniatkan menuntut ilmu atau mempelajari tata cara sholat yang benar agar dia tidak jahil, tidak bodoh dalam perkara tersebut. Artinya dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan terhadap dirinya dari perkara-perkara yang seperti itu. Kemudian tentang puasa, dia harus tahu bagaimana syarat-syarat puasa, kemudian apa saja pembatal-pembatal puasa, kemudian larangan-larangan apa saja. Maka dia harus tahu perkara-perkara yang seperti ini, dan dia meniatkan karena dia memang bodoh, karena dia jahil masalah ini, maka dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dirinya dari perkara-perkara yang seperti ini. Dan juga penting bagi dia mengetahui perkara-perkara larangan, perkara-perkara perintah dan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa saja yang dilarang, apa saja yang diperintah. Yang diperintahkan, dia harus mengenal hal-hal tersebut agar dia benar-benar melaksanakannya. Yang dilarang oleh syariat juga dia harus mengetahuinya agar dia tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka poin yang pertama, seseorang akan dikatakan ikhlas ketika dia menuntut ilmu agama dengan tujuan untuk mengangkat kebodohan terhadap dirinya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah raf'ul jahli anil khalqi. Mengangkat kebodohan terhadap orang lain. Artinya ketika dia meniatkan di dalam menuntut ilmu agama, yaitu mengangkat kebodohan terhadap dirinya, setelah dia memahami ilmu agama tersebut, maka keharusan bagi dia adalah untuk mengajarkan apa yang telah dia pelajari, bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Yaitu seseorang mempelajari ilmu agama setelah dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan terhadap dirinya dan juga mengangkat kebodohan terhadap orang lain dengan cara yaitu mengajarkan kepada mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka hal-hal yang berkaitan ada maslahat bagi orang lain yang berkaitan dengan kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhiratnya. Artinya dia mengajarkan apa-apa yang telah dia dapatkan.
Dan ini juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Artinya seseorang tidak cukup dia mempelajari ilmu itu hanya untuk disimpan oleh dirinya, maka keharusan bagi dia untuk mengajarkannya. Paling tidak dia bisa mengajarkan ilmu tersebut terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya. Mungkin bisa dia sampaikan kepada istrinya setelah dia dapat dari kajian, dari tausiah yang ada di masjid, di majelis. Setelah pulang bisa dia sampaikan kepada anak istrinya. Ataupun sekarang mungkin bisa dia sebarkan melalui media-media sosial. Bisa dia sebarkan melalui status-status apa yang dia dapatkan dari kajian, dari khutbah Jumat, ataupun dia hadir dalam kajian rutin pekanan. Bisa dia sebarkan melalui media sosial. Tetapi dengan catatan tetap dia amanah di dalam menyampaikan. Apa yang benar-benar dia sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentunya dengan akhlak yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan metode yang terbaik ketika dia menyampaikan, agar ilmu tersebut bisa dinikmati banyak orang, dan juga mungkin tidak menyinggung suatu kelompok ataupun orang-orang yang lain. Maka diperhatikan ketika dia menyebarkan atau mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ihya'ul ilm, meniatkan untuk menghidupkan ilmu tersebut atau menjaga ilmu tersebut. Untuk menjaga ilmu tersebut, maka ini juga adalah bagian dari ketika seseorang meniatkan di dalam menuntut ilmu agama, dia niatkan untuk menjaga ilmu tersebut. Dia meniatkan untuk menjadi bagian dari para pewaris para nabi, atau dia ingin meniatkan menjadi penerus para anbiya, para ulama dan orang-orang soleh terdahulu, yang mana mereka bersungguh-sungguh, bersemangat, meluangkan waktunya, hartanya, jiwanya untuk menuntut ilmu. Dan dia meniatkan juga di dalam menuntut ilmu adalah untuk menjaga dan melestarikan ilmu agama tersebut. Adapun poin yang keempat adalah dia meniatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama terdahulu atau disebutkan oleh orang-orang soleh, dikatakan al-ilmu laisa bikasratir riwayah wa innamal ilmu al-khasyah. Buah dari menuntut ilmu agama adalah untuk diamalkan. Artinya ketika seseorang semakin dia berilmu, semakin dia faham mana larangan-larangan Allah dan mana perintah-perintah Allah, maka tentunya dia benar-benar mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Bukan berarti semakin banyak yang dia hafal, malah sebaliknya, waliyadzubillah. Maka dikatakan oleh para ulama, ilmu itu bukan dilihat dari tolak ukur banyaknya yang dia hafal, banyaknya riwayat yang telah dia hafal, dan banyaknya hadis-hadis yang dia hafal, banyaknya Al-Quran atau ayat-ayat yang dia hafal. Tetapi ilmu adalah ketika seseorang benar-benar makin berilmu,
maka dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hal ini di dalam surah Fatir. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang alim, para ulama lah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam ayat ini menegaskan kepada kita, para ulama atau orang-orang yang berilmu, semakin mereka berilmu, semakin mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu laisa ma hafiza wa innama ma nafa'a. Beliau mengatakan ilmu itu bukan dilihat dengan apa yang dihafal, akan tetapi ilmu itu apa yang mendatangkan manfaat. Atau ilmu itu dilihat apakah ilmu tersebut benar-benar mendatangkan manfaat bagi penuntutnya, bagi para penuntut ilmu tersebut. Maka dari perkataan beliau ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bagaimana ilmu itu bisa mendatangkan manfaat, yaitu dengan diamalkan. Artinya seseorang ketika dia mengamalkan apa yang dia dapati, apa yang dia pelajari, maka tentunya ilmu itu akan membawa manfaat baginya. Kemudian yang kedua, dari perkataan Imam Syafi'i ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana ilmu itu bisa mendatangkan manfaat bagi para penuntutnya adalah dengan berbanding lurus dengan akhlak dari para penuntut ilmu tersebut. Artinya orang yang senantiasa menuntut ilmu atau orang yang biasa hadir di majlis-majlis ilmu tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak biasa hadir di majlis ilmu. Dari segi bermuamalahnya, dari segi akhlaknya, dari segi penampilannya, dan seterusnya. Semakin dia berilmu, maka juga berbanding lurus dengan semakin dia berakhlak. Semakin dia mengenal Al-Quran dengan sebenar-benarnya, mengenal sunnah dengan sebenar-benarnya, maka juga semakin juga dia berakhlak. Dia berakhlak kepada kedua orang tuanya, keluarganya, dan seterusnya. Dia berakhlak kepada murid-muridnya bagi seorang guru. Kemudian yang ketiga, dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya ilmu itu akan mendatangkan manfaat bagi seseorang adalah dengan disebarluaskan. Dan bahkan ketika orang tersebut telah meninggal, maka apa jeripaya yang telah dia sebarkan atau dia hasilkan, maka itu akan terus mengalir pahalanya ketika masih dimanfaatkan oleh manusia. Dan bahkan ada yang menyebutkan hal seperti ini adalah umur kedua bagi dia. Setelah dia meninggal, maka orang masih mendapatkan manfaat dari apa yang telah dia hasilkan, dia perjuangkan. Misalkan dia menulis suatu karya tersebut dinikmati oleh seseorang, ataupun dia membuat hal-hal yang baik, dia berikan satu nasihat yang mulia terhadap keluarganya, dan setelah dia meninggal, nasihat ini terus diamalkan oleh keluarganya, bahkan diamalkan kepada anak cucunya, dan seterusnya. Maka tentunya
akan mendatangkan manfaat bagi dia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu mereka sangat wara', mereka sangat tawadu di dalam menuntut ilmu, dan mereka sangat menjaga sekali hati mereka, atau mereka sangat was-was sekali apakah mereka ikhlas atau tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Mereka senantiasa was-was. Maka suatu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah, wahai imam, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Coba kalau ini ditanyakan kepada kita, mohon maaf. Tentunya kalau kita ditanyakan hal seperti ini, oh tentu saja. Ya. Saya insyaallah pasti dong seperti itu. Tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanyakan hal talabtal ilma lillah, wahai imam, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Maka beliau mengatakan, lillahi aziz, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Kata beliau, menuntut ilmu karena Allah itu adalah perkara yang agung, perkara yang sangat berat, perkara yang sangat besar. Akan tetapi aku sangat mencintainya, artinya sangat mencintai menuntut ilmu. Oleh karenanya aku terus menerus menuntut ilmu, terus menerus memohon agar diberikan keikhlasan. Jadi Al-Imam Ahmad ketika beliau ditanyakan apakah menuntut ilmu Anda karena Allah, beliau mengatakan menuntut ilmu karena Allah sesuatu perkara yang besar, sangat susah, dan bahkan sangat mudah sekali hati seorang hamba berbelok. Waliyadu billah. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami al-ikhlas. Wa man dhayya al-ikhlas fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun. Barang siapa yang telah menyia-nyiakan ikhlas, maka tentunya dia telah kehilangan ilmu yang banyak dan kebaikan yang banyak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa mengevaluasi apakah niat kita tulus dalam menuntut ilmu. Jikalau ada di betik hati kita menginginkan keinginan-keinginan duniawi, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan kembali, menata kembali niat kita di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga mengeluhkan, ma'alajtu syai'an, beliau mengatakan asyadda alayya min niyati. Aku sangat susah mengobati sesuatu, dan paling susah yaitu adalah mengobati niatku, karena hati selalu berbolak-balik. Karena manusia, hati manusia itu sifatnya lemah. Terkadang dia sudah istiqomah, tetapi ada bisikan-bisikan, tawaran ini dan itu, akhirnya dia berbelok. Waliyadu billah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang kedua ini adalah pentingnya kita menjaga keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu agama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk selalu, agar kita untuk selalu beramal soleh.
Allahumma waffiqna li shalihil a'mal, Allahumma rzuqna al-ikhlas wal qabul fil amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu taufik agar kami senantiasa diberikan kemudahan untuk beramal soleh, dan kami memohon kepadamu keikhlasan dan diterima amal ibadah kami. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu datangnya dari kami pribadi. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.